Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian. Saya merupakan mahasiswa Public Relations 2020 dan saya akan memaparkan pendapat saya mengenai perubahan di era digital di tahun 2022 ini. Menurut saya perkembangan teknologi di era digital saat ini sangat berkembang pesat ya. Dan juga para manusia-manusia di tahun 2020 ini memiliki cara hidup yang baru dan tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik yang sudah ada. Dan teknologi ini telah menjadi alat yang memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia. Era digital ini membawa segala macam perubahan, baik dari segi positif yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun di saat yang bersamaan, era digital ini juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru bagi kehidupan manusia di era digital saat ini. Tantangan di era digital juga telah memasuki di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Teknologi informasi itu sendiri lahir dengan munculnya dari jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Dengan munculnya internet, media massa telah muncul. Era digital juga membuat ranah privasi seseorang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak, dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi tersebut akan terus bergerak seperti arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka menurut saya tidak ada pilihan lain ya selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu saya akan memaparkan pendapat saya mengenai dampak positif dan juga negatif di era digital ini. Di dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan dalam era digital ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif dari era digital itu antara lain, yang pertama, informasi yang dibutuhkan itu dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Dan yang kedua itu ada tumbuhnya rasa-rasa dari inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah kita membahas dampak-dampak positifnya, kita akan beralih ke dampak negatifnya. Jadi adapun dampak negatif dari era digital saat ini yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya itu antara lain, yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki, karena akses data yang mudah ini dapat menyebabkan orang-orang lain memplagiarisasi dan melakukan kecurangan terhadap karya-karya kita. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain yang membuat moralitas bangsa menurun. Dan yang keempat, yang terakhir, itu tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Jadi misalnya seperti selain mendownload e-book atau lain-lainnya, tapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Jadi menurut saya di poin keempat ini, karena kita sudah memasuki era digital, seharusnya kita memanfaatkan digitalisasi ini sebaik mungkin. Jadi sudah tersedia di internet dan lain-lainnya, jadi segala macam e-book, jurnal dan lainnya sudah tersedia lengkap. Jadi kita tidak perlu untuk
perpustakaan yang mengunjungi gedung-gedung dan lain-lainnya. Terus juga ada tantangan di era digital, karena di era digital ini banyak menawarkan peluang dan manfaat yang sangat besar, tidak hanya untuk kepentingan publik saja dan komersil, namun peningkatan kualitas dan efisiensi hidup juga menimbulkan tantangan di segala bidang kehidupannya. Penggunaan berbagai teknologi memang mudah dijalani, namun gaya hidup digital akan semakin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Apapun itu, kita semua harus mensyukuri semua teknologi ini untuk mempermudah, tentu saja membutuhkannya untuk mengontrol dan mengontrolnya setiap kali Anda menggunakannya. Teknologi informasi telah berdampak pada perubahan strategi militer, tantangan di bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman eksternal yang bersifat cyber seperti hacker, pertasan yang dapat membahayakan sistem situs pertahanan di Indonesia. Itu juga menjadi perhatian yang serius. Dan apa sih upaya yang harus dilakukan di era digital saat ini? Untuk saya, anak-anak dan remaja harus memahami pro dan kontranya terlebih dahulu di era digital ini. Salah satu solusi pendidikan anak di era digital ini adalah dengan model self-immune parenting. Model ini merupakan model dukungan anak yang efektif, terutama dalam hal pengasuhan dengan menggunakan perangkat teknologi seperti gadget, melalui model pengasuhan imun dan pendekatan cinta dan kesadaran diri. Anak-anak memiliki filter dan kekebalan ketika mereka tidak berada di dekat orang tua mereka. Selain itu, orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai seleksi diri kepada anak-anaknya, seperti tentang informasi dan akses berita apa yang baik dan pantas untuk anak-anak mereka. Dalam hal ini, orang tua di sini harus tegas dan pendidikan agama atau akidah anak tidak bisa ditolerir untuk seperti membaca kitab suci dan berdoa. Berakar pada pendidikan akhlak, harus ada contoh-contoh khusus agar anak dapat melihatnya, masuk ke dalam benaknya, dan membiarkan penghayatan anak dilandasi pemahaman yang rasional. Sekian presentasi saya mengenai perubahan di era digital serta dampak yang akan diberikan di era digital saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.